The Misfits adalah film yang menceritakan tentang 6 perampok jenius yang merampok penjara. Memang terdengar gila, tapi mereka memang merampok penjara. Film ini dibintangi Pierce Brosnan, sang James Bond legenda tahun 90-an. Setelah pensiun dari agen khusus, ia menjadi seorang pencuri. Film ini disutradarai oleh Renny Harlin yang dirilis pada tahun 2021. Pada tahun 2000, dilaporkan dalam 5 tahun terjadi 19.000 perampokan yang dilaporkan ke FBI. Namun, perampokan kali ini tidak bisa dilaporkan. Bermula ketika seorang pria bernama Ringo mengambil kotak penyimpanannya di sebuah bank. Setelah kotak dibuka, ternyata hanya berisi 2 besi kecil. Ringo menggunakan besi kecil itu untuk membuka kotak lainnya dan mengambil isi dalamnya seperti uang dan emas batangan. Setelah itu, Ringo berjalan keluar bank dengan santainya. Perampok super jenius ini tidak pernah diketahui apalagi direkam CCTV, dan yang akan disalahkan adalah manajer bank tersebut. Dan ternyata perampokan yang dilakukan Ringo hanya untuk membantu keluarga rekannya bernama Wick. Dari kecil hingga besar, Wick selalu percaya kalau petasan bisa mengusir jin. Pada suatu hari, Wick mendapati gedung produksi narkoba yang berkedok farmasi. Untuk memastikan narkoba berhenti dibuat, Wick meledakkan gedung itu dengan petasannya. Satu lagi rekan Ringo bernama Violet. Ia sedang berada di gereja setelah menyelamatkan seorang wanita dari perdagangan manusia. Tiba-tiba, beberapa mafia Eropa memasuki gereja tersebut. Namun, dengan keahliannya, Violet menghajar mereka dan keluar dengan santai dari gereja tersebut. Dan di masa sekarang, terlihat ada 3 hadiah bunga dari orang dermawan yang dijuluki Sang Pangeran. Ringo, Wick, dan Violet menerima hadiah bunga tersebut dan menjadi sebuah tim yang dijuluki The Misfits. Berpindah ke penjara Los Angeles, terlihat seorang pemilik penjara Timur Tengah bernama Tuan Skult tiba untuk membawa seorang tahanan bernama Richard Pitts. Ia melakukannya karena Richard Pitts telah menggoda istrinya. Namun ketika membuka sel, yang berada di dalam bukan Pitts, melainkan tahanan lain bernama Hani Abu Asad. Setelah melihat CCTV, ternyata Pitts memang kabur setelah mendapatkan sesuatu yang jatuh dari sebuah drone. Lanjut, Skult menginterogasi Hani Abu Asad yang berada di dalam sel Pitts. Namun, Abu Asad selalu mengatakan tidak tahu. Skult yang kesal meretas listrik dan mematikannya. Setelah itu, Skult keluar dengan darah di ponselnya, dan ia telah mengetahui di mana keberadaan Pitts. Berpindah ke Pitts, terlihat ia sedang minum dan menunggu Sang Pangeran, karena ia mengetahui kalau Sang Pangeran selalu datang 1 tahun sekali ke Los Angeles. Saat Sang Pangeran muncul, Pitts mulai mendekatinya dan pura-pura menumpahkan minuman sehingga ia mendapatkan dompetnya. If you don't Hello? Hello? Prince Karim Azizan? Do you want to go and talk? Namun Sang Pangeran menangkap Pitts dan menghajarnya. Akan tetapi, Pitts tetap berhasil mengambil kartu untuk membuka kamar hotel. Di saat pihak FBI memasuki hotel, Pitts sudah berada di dalam kamar Sang Pangeran dan mengambil beberapa arlojinya. Ketika pengawal Sang Pangeran mencari Pitts, Pitts sudah berada di dalam lift. Saat di luar, ternyata mobil Sang Pangeran sudah menunggunya. Dan Sang Pangeran mengatakan kalau dia bukan dari negara manapun. Dia sendiri yang mengklaim dirinya sebagai Sang Pangeran. Lanjut, Sang Pangeran membawa Pitts menuju bandara. Terlihat Ringo, Wick, dan Violet telah menunggu mereka. Di saat Skult dan anak buahnya tiba di landasan, jet mereka sudah lepas landas. Di dalam pesawat jet itu, Ringo memperkenalkan namanya dan nama yang lainnya. Kemudian, Ringo menjelaskan kalau mereka membutuhkan Pitts untuk merampok Skult. Karena Skult akan membiayai pertukaran dengan teroris bernama Abu Hirawa dan anak buahnya bernama Jason. Awalnya, Pitts menolak. Setelah mendengar yang dirampok adalah emas, Pitts langsung berbalik dan mengatakan ia suka emas. Saat mengetahui kalau emas itu berada di penjara Timur Tengah milik Skult, Pitts langsung berubah pikiran. Lanjut, pesawat mereka mendarat di Abu Dhabi, dan Pitts langsung pergi meninggalkan Sang Pangeran. Di luar bandara telah tersusun mobil sport yang ternyata adalah taksi.
Pitts meminta sopir mengantarnya ke hotel terbaik di Abu Dhabi. Setelah tiba di hotel, Pitts mulai mencari target dan berhasil mencuri dompet. Look and watch. Oh, sorry. Saat ingin pergi, ia bertabrakan dengan wanita bernama Hope. Hope mencuri balik dompet itu dan memberikannya kepada korban. Hope berbalik dan menghampirinya. Dan ternyata Hope adalah putri Pitts. Mereka adalah ayah dan anak yang sangat handal dalam mencuri. Lanjut, sang ayah mengajak Hope berjalan-jalan untuk mengobrol, karena mereka akan berpisah melakukan pekerjaan masing-masing. Malam harinya, Pitts terlihat minum sendirian di klub sambil memikirkan tawaran dari sang pangeran. Pagi harinya, terlihat Pitts telah selesai bersenang-senang. Ia mengambil kartu di saku jas miliknya dan memandanginya. Sedangkan di sebuah akuarium terbesar di Abu Dhabi, terlihat sang pangeran dan yang lainnya melihat ikan. Tiba-tiba, Pitts muncul dan mengatakan ia akan ikut tapi dengan aturannya, dan emas akan dibagi 50/50. Namun, Violet menjelaskan bahwa emas itu tidak akan dibagi. Perampokan itu hanya untuk menghentikan teroris dan emas akan dibagikan untuk amal. Mendengar itu, Pitts berbalik sebab pekerjaannya akan sia-sia. Saat itulah Hope muncul memanggilnya. Ternyata Hope bagian dari tim tersebut. Hope lah orang yang merekomendasikan sang ayah. Dengan bujukan dari Hope, Pitts akhirnya bersedia ikut serta dalam perampokan tersebut. Lanjut, Wick menjelaskan tentang Abu Hirawa dengan tongkat emasnya. Orang ini sangat kejam dan suka membunuh. Abu Hirawa adalah partner dari Skulls. Pitts mengatakan, menyusup di penjara ini sangat sulit, dan keluarnya akan lebih sulit lagi. Setelah itu, mereka mulai mencari celah pada penjara milik Skull. Hingga akhirnya, Pitts berhasil mengetahui di mana keberadaan emasnya. Lanjut, mereka berniat langsung mengawasi di lapangan untuk menyusun rencana. Pitts juga sudah bersiap karena ia berpikir akan naik pesawat atau kendaraan mewah kelas utama. Namun, kenyataannya berbeda. Mereka semua harus menaiki unta untuk menghindari masalah. Melakukan perjalanan menggunakan unta sejauh 30 km. Setelah merasa lelah, mereka berhenti istirahat di tengah jalan. Di sini, Pitts mulai menggoda Violet. Namun, Violet mengatakan setiap lelaki yang dekat dengannya akan mati. I killed them. Lanjut, Pitts menghampiri Hope. Hope mengatakan kepada Pitts untuk tidak menghilang lagi setelah semuanya selesai. Pitts meyakinkan Hope kalau ia tidak akan menghilang. Big Daddy Mom. Setelah tiba di Jajiristan, Violet dan Hope berpisah dengan yang lainnya karena terlalu berbahaya jika bersama. Di kamar hotel, Hope belajar bela diri dengan Violet. Who's joking? Yeah. Well, gonna take me down in one move. When it comes to their junk, what made? Esok harinya, Pitts mendatangi markas mengajak semua orang untuk bersiap. Ia mulai menjelaskan rencana untuk mengetahui rutinitas yang dilakukan Skull. Violet mengatakan kalau dalam waktu 45 menit lagi, Skull akan mengadakan makan siang. Singkat cerita, Pitts dan Ringo sudah menyamar sebagai orang Arab. Mereka mengambil beberapa foto di pertemuan Skull dan Jason. Mereka berhasil mengetahui kalau besok jam 10, Jason akan menukar emas dengan uang dan setelah itu ia akan menghilang. Esok harinya terlihat Hope meretas jalur CCTV dan Pitts menukar koper Jason dengan koper yang berisi buku dengan gaya pencurinya. Setelah Jason menyerahkan kopernya, koper itu hanya berisi sebuah buku. Abu Hirawa yang kesal langsung menghubungi Skull dan mengatakan kali ini ia sendiri akan turun mengambil emasnya. Sedangkan Pitts bersama Violet berhasil menyadap pembicaraan mereka. Agreed. Malam harinya, Violet memberitahukan bahwa Hirawa akan datang 3 hari lagi untuk mengambil emasnya. Namun, yang berbahaya adalah pria bernama Khairat Reda, seorang bankir dari London, orang kepercayaan Abu Hirawa. Lanjut, Pitts menjelaskan permainan yang akan mereka lakukan di penjara tersebut. Ringo mulai beraksi sendirian dengan menyamar sebagai Menteri Kesehatan. Awalnya, kepala penjara itu tidak mempercayainya. Ringo segera memintanya menelpon pihak industri untuk meyakinkannya. Sedangkan Pitts sudah bersiap menerima telepon tersebut menyamar sebagai pihak industri.
Akhirnya, kepala penjara menyetujui karena mereka mendapatkan pemanas gratis. Lanjut, Violet beraksi. Ia mengurung seorang supir dan mengambil truk miliknya. Tanpa membuang waktu, Pitts bersama Wick dibantu dua orang dalam mulai memasukkan pemanasnya. Ketika kepala penjara memasuki dapur, Pitts dan Wick langsung bersembunyi di dalam pemanas. Tiba-tiba, kepala penjara ingin mengaktifkan pemanasnya. Untungnya, Ringo beralasan kalau pemanasnya harus didiamkan terlebih dulu agar berfungsi dengan baik. Ringo langsung memeluk kepala penjara untuk mengambil kartu agar bisa melewati pintu. Kemudian, Pitts dan Wick memasuki ruangan berangkas. Setelah melihat berangkasnya, mereka langsung pergi karena sudah mengetahui letak berangkasnya. Saat makan siang, Pitts memasukkan cairan beracun aneh sehingga membuat semua tahanan muntah-muntah. Harmless side effects. Melihat kejadian itu, Scout memerintahkan anak buahnya memeriksa setiap bandara, hotel, dan taksi, karena ia berpikir kalau ini semua adalah ulah Pitts. Di sisi lain, terlihat Hope bersama Ringo datang menggunakan mobil yang berisi bom di bawahnya. Berpindah ke Wick, sebelum memasuki toilet, ia lebih dulu memakai cairan penghilang bau. Lanjut, Pitts membuka salah satu keramik di toilet. Ringo yang menyamar sebagai pelayanan gas beracun. Ia berbicara seperti orang serius sehingga kepala penjara tidak berkutik ketika Ringo membutuhkan sesuatu. Kembali ke Wick, ia terus mengebor ke bawah karena ruang berangkas berada di bawah toilet. Kemudian, Wick memasukkan gas ke lubang kecil tempat pengeboran. Melihat separuh tahanan dibawa keluar karena sakit, Scott semakin yakin kalau ini adalah ulah Pitts. Kembali ke Wick setelah gas dimasukkan, ia menggunakan korek api untuk meledakkan ruangan tersebut. Ketika ruangan itu meledak, mobil dengan bom yang dibawa Ringo juga meledak sebagai pengalih perhatian. Lanjut, Wick memotret gambar pengalihan CCTV. Untungnya, saat Scott ingin melihat rekaman di dalam berangkas, Wick sudah berhasil merubahnya. Ketika Scott memasuki berangkas, semua emasnya sudah lenyap. Di lorong, terlihat Pitts dan Wick menyamar sebagai dokter dan pasien. Namun mereka menjatuhkan sebatang emas sehingga Scott mengetahui emasnya dibawa menggunakan kereta pasien. Ia langsung memerintahkan semua anak buahnya menghentikan ambulan. Saat semua ambulan dihentikan, mereka langsung memeriksa setiap ambulan. Namun mereka tidak menemukan emasnya. Kemudian, Scott melihat dua orang dalam rekan Ringo yang menyamar sebagai petugas jahat beracun. Mereka mengatakan kalau hanya menjalankan tugas dan bos mereka sedang menumpuk kotak. Tiba-tiba, mobil pemadam lewat di depan Scott. Dua petugas jahat beracun itu mengatakan kalau bos mereka berada di mobil tersebut. Mendengar itu, Scott yang curiga langsung mengejar mobil pemadam kebakaran itu. Saat di mobil, Scott diberitahu bahwa Abu Hirawa sudah tiba. Scott segera memerintahkan anak buahnya lewat belakang untuk mengejar mobil pemadam yang dikendarai sang pangeran dan yang lainnya. Sang pangeran yang mengetahui kalau dirinya diikuti, segera memotong jalan menuju gurun. Dan anak buah Scott yang lainnya juga berdatangan mengejar. Sang pangeran berhasil menyingkirkan beberapa anak buah Scott dengan jebakan bom. Scott tetap mengejar mereka hingga ke landasan pesawat. Akan tetapi, Scott tidak menemukan sebatang emas pun di sana. Sedangkan Pitts bersama dua orang petugas beracun melelehkan emasnya dan membuatnya menjadi patung agar tidak ada yang curiga. Saat ingin memasukkannya ke dalam mobil, kepala penjara menghadang mereka. Ketika melihat patung yang rusak itu, kepala penjara mempercayainya dan membiarkan mereka lewat. Kembali ke Scott, ketika tidak menemukan emasnya, ia mengeluarkan senjatanya sehingga para tentara pangeran juga keluar mengepung. Dengan tenang, Scott menghubungi anak buahnya dan memerintahkan mereka untuk membunuh Hope. Namun, yang diculik bukanlah Hope, melainkan Violet yang menyamar sebagai Hope. Saat ingin dibunuh, Violet lebih dulu membunuh mereka berdua.
Sedangkan Hope yang asli membuka pelindung kepalanya dan memberikan 1 kali tamparan kepada Skull. Lanjut, Skull dimasukkan ke dalam mobil Abu Hirawa. Beberapa saat kemudian, berita mengabarkan tentang keracunan di penjara Timur Tengah dan mereka tidak mengatakan soal emas yang dicuri. Ketika membuka truknya, Hope mulai takut karena ayahnya tidak berada di sana. Hope langsung membanting patung itu hingga pecah. Awalnya mereka sangat kecewa karena merasa tertipu. Namun itu bukan tipuan karena Peach masih berada di sana bersama dengan patung emas tersebut. Lanjut, mereka membawa emas itu menggunakan pesawat milik pangeran. Dan setelah itu mereka menikmati hidup dengan keberhasilan merampok emas untuk menggagalkan rencana teroris. Namun kali ini berita mengabarkan tentang penyumbang donasi besar tanpa nama untuk anak-anak. Ternyata mereka tidak membagi emasnya. Mereka menggunakan uang hasil penjualan emas itu untuk membantu orang yang membutuhkan. Dan selanjutnya, film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih Gasan Babuhan Pian yang masih setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya kalian subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan ketika video baru diupload di channel ini. Perlu kalian tahu, sekarang Bang Junet sudah upload tiap hari, jadi tetap stay di channel Bang Junet. Subscribe apa channelnya? Ada kena. Baru biji barang masuk deh. Mas, selesai. Like and share and subscribe.